Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, ini adalah Bunda Dede yang akan mengajar di kelas 2A. Anak-anak, bagaimana? Masih semangat ya belajarnya? Kita harus tetap semangat walaupun belajarnya itu di rumah ya. Oleh karena itu, biar kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita tepuk semangat ya? Masih ingat ya, tepuk semangat 1? Yuk kita tepuk semangat bareng-bareng biar lebih semangat. Tepuk semangat 1. Semangat. Semangat, yeay. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Anak-anak sudah disiapkan ya bukunya. Kita hari ini akan belajar tentang hidup rukun. Di sini di buku tema 1 ya, kelas 2. Buku tema 1. Coba anak-anak buka halaman 4. Halaman 3. Coba sekarang anak-anak buka halaman 3 ya. Pembelajaran 1, halaman 3. Nah, di halaman 3 ini ya ada judul Ayah dan Ibu menyayangi Mutiara dan Udin ya. Di bawahnya nih Bunda bacain ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kalimat ini, kalimat yang di garis miring, yaitu buah tangan. Nah, anak-anak ada yang sudah tahu tidak buah tangan itu apa ya? Buah tangan itu bukan berarti ada buah di tangannya ya, bukan. Tetapi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Kalau kalian sudah tahu ya oleh-oleh itu apa? Nih, di bawahnya ada kata yang dikurung. Ada di sini buah tangan sama dengan oleh-oleh ya. Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh. Oleh-oleh itu apa sih Bunda? Nah, kalau misalnya nih kalian pergi ke suatu tempat, misalnya kalian pergi berwisata ke suatu tempat, misalnya kalian pergi ke Monas, atau misalnya kalian pergi berziarah ke Banten, misalnya gitu. Nah, di sana kalian membeli barang untuk dijadikan oleh-oleh, atau misalnya membeli makanan untuk dijadikan oleh-oleh untuk orang-orang yang ada di rumah. Nah, itu adalah buah tangan ya. Paham ya? Nah, coba kita lanjutkan baca di bawahnya. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu ya, karena ayahnya itu membawakan buah tangan tadi ya, berupa buku cerita dan juga mainan. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Jadi ada bagiannya untuk si Mutiara itu adalah buku cerita, kemudian untuk si Udin itu adalah mainan. Mereka itu tidak berebut, misalnya Mutiara pengennya mainan, atau Udin misalnya pengennya buku cerita, atau
Udin pengen mainan, Mutiara juga pengen mainan. Mereka itu tidak seperti itu, mereka tidak berebut ya, tapi mereka menerima dengan lapang hati ya, apapun yang dibawakan oleh ayah mereka. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, kembali di sini ada kalimat yang digaris miring, yaitu adalah buah hati. Coba perhatikan, buah hati. Bunda, apa sih artinya buah hati? Gampang. Di sini ada di bawahnya. Buah hati sama dengan anak ya. Berarti buah hati itu artinya anak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan belajarnya ya. Coba sekarang kalian buka halaman 5 ya. Nah, di halaman 5 ini Mutiara menyimpan buku hadiah yang dari ayahnya itu disimpan oleh Mutiara di rak buku ya. Jadi supaya bukunya tersusun rapi dan terlihat rapi, jadi Mutiara menyimpannya di rak buku. Nah, ada banyak sekali buku-buku Mutiara yang ada di sini. Kemudian Udin dan Mutiara itu mengelompokkan buku-buku tersebut menjadi 5 kelompok. Di sini di bawahnya, coba kalian perhatikan. Di dalam satu kelompok ini atau satu tumpukan buku ini terdapat 10 buah buku. Coba kita hitung sama-sama ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti satu tumpukan buku ini terdapat 10 buah buku. Nah, tapi di sini tidak hanya ada satu tumpukan atau satu kelompok saja, tapi juga ada 5 kelompok buku atau 5 tumpukan buku. Coba nih kalian hitung tumpukannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kelompok buku atau 5 tumpukan buku. Nah, satu kelompok buku ini tadi ada berapa jumlahnya? Ada 10 buku. Kemudian di sini ada 5 tumpukan buku. Berarti 10-nya ada 5 ya. Jadi 10 buku ini. Jadi coba kita tambahkan ya. Misalnya 10 ditambah 10 berarti 20. Kalau kita ngitungnya gini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, tadi kan dalam satu tumpukan buku ini terdapat 10 buah buku. Jadi coba kita hitung sama-sama yuk menggunakan bilangan puluhan. Jadi satu tumpukan ini 10 buku berarti 10, 20, 30, 40, 50. Oh, berarti 5 tumpukan buku ini berisi 50 buah buku. Ya, jadi ini semuanya ada 50 buah buku dan tidak hanya itu, tapi juga ada satu tumpukan lagi di sini. Tapi satu tumpukan buku ini atau satu kelompok buku ini tidak berisi 10 buah buku, akan tetapi hanya berisi 7 buah buku. Ya, coba dihitung. Tumpukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 50 ditambah 7 berarti berapa? 50 ditambah 7 berarti 57 buah buku. Nah, anak-anak coba sekarang buka halaman sebaliknya, yaitu halaman 6. Di sini juga masih terdapat tumpukan buku ataupun kelompok buku ya.
sama masih seperti yang tadi. Jadi dalam satu kelompok buku ini atau dalam satu tumpukan buku ini terdapat 10 buah buku. Dan di sini ada beberapa kelompok buku. Coba kita hitung, ada berapa kelompok bukunya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti di sini ada 7 kelompok buku ataupun 7 tumpukan buku. Ya. Kemudian dalam satu kelompok ini ada tadi berapa? Ada 10 buah buku. Nah, berarti kalau kita hitung di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berarti buku-buku yang ada di sini berjumlah 70 buah buku. Dan di samping ini juga masih terdapat tumpukan buku, akan tetapi jumlahnya tidak sampai pada puluhan, ya. Jadi hanya pada sampai satuan, yaitu 7, ya. Di sini ada 7 buah buku, ya. Berarti buku-buku yang ada di sini semua berarti berjumlah 77 buku, ya, karena 70 di sini ada 70 dan di sini ada 7 buku, berarti semuanya ada 77 buku, ya. Paham ya anak-anak? Bisa ya semuanya? Bismillahirrahmanirrahim, semuanya bisa anak-anak Bunda. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada nih, di sini ada banyak sekali tumpukan buku, ya, dan angkanya masih sama seperti tadi. Satu tumpukan buku itu berjumlah 10 buku. Dan di sini ada banyak sekali tumpukan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ada 10 kelompok buku ataupun 10 tumpukan buku. Yang satu kelompok buku tersebut berjumlah 10 buah buku. Berarti di sini semua bukunya berjumlah 100, ya. Nah, ini satu kubus satuan. Sedangkan satu tumpukan kubus ini yang berjumlah 10 ini digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Ingat ya, yang satu seperti ini satu kubus satuan. Gambar seperti ini terdiri dari 10 kubus satuan menjadi gambar satu kubus puluhan nih ya. Lalu kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nih, ini tadi kan satu gambar ini disebut dengan satu kubus puluhan. Rupanya kubus puluhannya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus puluhannya berjumlah 10. Jadi dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Ini dia, ya. Kubus ratusannya digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau ditanya satu gambar kubus ratusan ini berapa kubus puluhan? Berapa? Iya, terdiri dari 10 kubus puluhan. Lalu kalau teacher tanya satu gambar kubus ratusan ini ada berapa kubus satuan? Jawabannya adalah berjumlah 100, ya. Nah, perhatikan contohnya. Ini merupakan satu gambar ratusan, artinya ada 100 kubus. Lalu di sini ada 3 gambar kubus puluhan, artinya banyak kubus satuannya ada 30. Lalu di sini ada 8 kubus satuan, 138, ya, ada 138. Anak-anak, terima kasih
semangat untuk kalian. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.